Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah, kali ini menembak karyawan pengaspal jalan di Kabupaten Duga. Gas LPG semua ukuran di Mimika mahal. Ratusan warga divaksin di klinik Pratama, Merauke. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB menembak seorang karyawan PT De La Rosa bernama Andi Rerung di distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua, Rabu lalu. Saksi mata mengatakan tembakan berasal dari timbunan batu kerikil sekitar 65 meter dari base camp. Saksi yang saat itu sedang memadamkan api mendengar suara letusan senjata dan melihat korban terluka di bagian kaki. Beruntung nyawa korban selamat karena peluru hanya mengenai kaki kanan korban. Korban bersama karyawan lain saat itu sedang melakukan pengaspalan jalan di distrik Kenyam. Langsung melakukan upaya untuk evakuasi karena pada pagi hari itu memang masih lumayan gelap, sehingga rekan-rekan setelah mendapat informasi dan kondisi cukup terang dan langsung evakuasi. Jadi saat ini sudah dilaksanakan perawatan oleh tim medis di Timbaga. Ini salah satu bentuk teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap saudara-saudara kita yang akan melaksanakan pembangunan di wilayah Duga. Dan ini cukup kita sayangkan karena kita dalam satu sisi untuk melakukan percepatan pembangunan di tanah Papua agar semua elemen atau semua sisi di tanah Papua segera bangkit dan maju bersama dengan Kabupaten. Kabid Humas juga sangat menyayangkan aksi teror yang dilakukan KKB karena akan menghambat pembangunan jalan dan infrastruktur di Papua, khususnya di Kabupaten Duga. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Kabel listrik milik PLN di Jalan Pejuang Mimika Rabu lalu terbakar, disertai suara ledakan beberapa kali. Kejadian ini menjadi tontonan warga sekitar. Kebakaran kabel disebabkan sampah yang dibakar warga sekitar. Api di bak sampah rupanya membesar dan merambat ke tiang listrik yang berdiri tidak jauh, lalu membakar kabel listrik yang melintang di atasnya. Aliran listrik di Jalan Pejuang selama setengah jam terpaksa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa maupun yang terluka dalam kejadian ini. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Harga tabung gas LPG di Mimika saat ini melonjak naik. Dari hasil pantauan di sejumlah agen, harga LPG ukuran 5,5 kg naik dari Rp145.000 menjadi Rp150.000. Sementara harga di luar agen mencapai Rp200.000 per tabung gas. Sementara untuk ukuran 12 kg, harga per tabung yang biasa dijual Rp125.000, kini naik menjadi Rp137.000. Untuk ukuran 15 kg naik menjadi Rp285.000 per tabung dari Rp240.000. Kenaikan gas LPG disebabkan kenaikan tarif kontainer tujuan Timika, Makassar, sehingga mau tidak mau ikut menaikkan harga jual tabung gas. 285 gitu. Naik. Biasanya 240. Ini naik sekali nih. Naiknya 45. Satu ini, kita baru tahu ini kalau naik. Iyalah, kita turunkan, sudah pandemi begini baru mahal, setengah mati kita. Harus turun. Kalau kemarin saja 240 kayak sudah rasanya berat, ini naik sekali. Pakai LPG saya tidak mau pakai minyak karena ribet. Pakai LPG ini paling saya pakai cuma 28 hari aja sudah habis. Untuk rumah tangga masak.
Penjual gas LPG Mimika Andi Tajerimin mengatakan kenaikan terjadi akibat tarif angkutan kontainer yang naik dari 8 juta menjadi 24 juta rupiah atau naik 300% untuk sekali pengangkutan. Bahwa LPG ini sebetulnya itu ada kenaikan bukan dari faktor LPG-nya yang naik, tapi dari segi angkutan. Kami disurati oleh PT Spil pada tanggal 11 Oktober bahwa disampaikan bahwa ada perubahan tarif kontainer dari 8 juta menjadi 24 juta. Jadi kalau saya hitung itu berarti 300% kenaikannya. Saya berkesimpulan pada saat kebetulan stok kita di Timika itu baru masuk kapalnya, maka saya selaku owner daripada PT Mitra di Batam, saya menyampaikan bahwa jangan dinaikkan karena itu masih angkutannya masih angkutan lama, masih di kondisi normal. Tetapi pada tanggal 7 kontainer kita itu tiba yang sudah diberlakukan dengan harga baru. Mau tidak mau harus saya naikkan karena kalau tidak berarti saya harus nambah. Bayangkan dari biaya 8 juta menjadi 20 juta itu sangat besar. Itu pun juga kami bisa memberikan sedikit subsidi karena angkutan balik itu masih pakai angkutan kami, masih pakai kapal armada kami. Kalau kita mau mengacu kepada angkutan bolak-balik pakai kontainer sudah, kalau harga itu tidak kami menyampaikan permohonan maaf bukan karena semata-mata kita mencari keuntungan, tidak. Sebetulnya kemarin saya balik berpikir di saat kami di suratnya ada di sini di WA untuk sementara waktu tidak mendatangkan, tetapi kembali lagi bahwa kita di Timika ini jangan sampai terjadi kekosongan apalagi menjelang Desember. Saudara-saudara kita mau mengadakan Natal, kita tidak boleh kekosongan. Saat ini stok tabung gas LPG di agen utama berjumlah 2.000 tabung dan diperkirakan akan habis pada awal bulan Desember. Pemilik agen resmi LPG meminta pemerintah untuk mengawasi peredaran tabung LPG di Mimika yang dilakukan distributor yang tidak memiliki izin resmi. Karena agen seperti ini kerap memainkan harga tabung gas LPG yang bisa merugikan konsumen. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Harga cabai di pasar sentral Mimika saat ini mulai merangkak naik. Cabai yang biasa dijual Rp70.000 per kilogram kini naik menjadi Rp90.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini dikarenakan stok cabai lokal di Mimika kosong dan pedagang terpaksa mendatangkan pasokan dari luar Papua seperti Surabaya dan Makassar. Menurut pedagang, kenaikan harga ini baru terjadi sejak Rabu lalu dan diperkirakan akan terus naik. Cabai karena naik dalam minggu ini dikarenakan stok dari luar tidak ada. Jadi masing-masing daerah mungkin dari Makassar, dari Merauke penerbangan terbatas dan di sana juga mahal. Jadi nggak bisa terkirim ke sini juga. Terus stok yang dari lokal, stok lokalnya terbatas juga, akhirnya melonjak tinggi karena permintaan kan tetap, permintaan masyarakat kan tetap volumenya masih banyaknya toh. Jadi orang saling berebutan sekarang naik gitulah kira-kira. Walaupun harganya naik sejauh ini tidak mempengaruhi warga yang tetap membelinya. Namun pedagang berharap hasil panen para petani lokal dapat menurunkan harga cabai di pasar. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polisi kembali menggelar vaksinasi massal bertempat di klinik Pratama Polres Merauke Kamis kemarin. Ratusan warga antri untuk mendapat giliran divaksin. Vaksin kali ini mencakup vaksin pertama dan kedua. Untuk warga yang belum divaksin, pada tahap pertama dan kedua akan diberikan vaksin merek Moderna yang diklaim 95% efektif menangkal virus corona. Saya harap semuanya ikut vaksin supaya aman dari corona. Mengajak teman-teman saudara-saudara untuk vaksin. Vaksinasi di Merauke saat ini telah mencapai 78% atau 98.000 orang dari target 124.000 warga.
Pemda Merauke menargetkan hingga akhir Desember cakupan vaksinasi sudah mencapai target. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk menjangkau warga yang jauh dari lokasi vaksin, Lantamal 11 Merauke menggelar vaksinasi massal di kawasan perbatasan RI Papua Nugini. Vaksinasi dilakukan di Kampung Imguti, Distrik Tanah Miring, Merauke. Cara ini cukup efektif karena warga tidak perlu jauh-jauh datang ke gerai vaksin di tengah kota. Vaksinasi massal ini diikuti ratusan warga setempat yang rela antri menunggu giliran. Kesini dalam rangka apa, Ibu? Mau ikut vaksin. Mau vaksin. Ini vaksin yang keberapa, Ibu? Vaksin yang pertama. Vaksin yang pertama. Memang baru kali ini dapat informasi? Iya, baru. Oh, gitu. Nah, ini yang laksanakan siapa, Ibu? Dari Lantamal. Lantamal, ya. Nah, apa perasaan Ibu dengan Lantamal ini memberikan vaksin ke sini, Ibu? Masih senang. Senang, ya. Jadi ini sesuai arahan Kepala Staf TNI Angkatan Laut bahwa Lantamal 11 tetap melaksanakan dan terus melaksanakan serbuan vaksin, dan kebetulan hari ini kita tadi sudah sama-sama disaksikan juga rekan-rekan media kita melaksanakan di Sarmayang, dan ini memang cukup jauh, tapi ini adalah tugas negara yang harus kita laksanakan supaya masyarakat di wilayah jajaran Lantamal 11 ini bisa tervaksin, baik itu vaksin pertama dan vaksin kedua. Lantamal 11 Merauke juga akan memanfaatkan kapal untuk berkeliling ke pesisir Merauke guna menjangkau lokasi yang sulit agar vaksinasi mencapai target yang ditentukan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Guna mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, Komisi Informasi Papua memberikan apresiasi dan penghargaan kepada 25 badan publik yang kinerjanya dinilai baik oleh masyarakat. Penghargaan itu diberikan pada pimpinan badan publik yang berlangsung di Gedung Negara Dok 5 Jayapura, Kamis kemarin. 25 badan publik itu mendapat penilaian tinggi dari masyarakat sesuai survei yang dijalankan Komisi Informasi Publik selama sebulan. Sekretaris Daerah Papua Ridwan Rumah Sukun mengatakan ini membuktikan bahwa pemerintah Provinsi Papua telah berhasil merubah tata kelola pemerintah yang dulu dinilai tertutup, sekarang menjadi transparan. Mempunyai arti penting bagi pemerintah Provinsi Papua, khususnya dalam tata kelola pemerintahan yang terbuka dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan kampung. Sejak tahun 2014, Gubernur telah mendirikan lembaga Komisi Informasi di Provinsi Papua, dan saya telah mengikuti kinerja dari lembaga ini yang banyak membantu pemerintah dalam mendorong pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang terbuka di Provinsi Papua. Ini terbukti pada tahun 2019 kita mendapat penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dengan kategori menuju informatif. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Provinsi Papua telah berhasil merubah tata kelola pemerintahan yang dulu tertutup kepada masyarakat. Sekarang menjadi terang benderang. Masyarakat bisa dengan mudah melihat keberhasilan pembangunan, keberhasilan besar yang kita sukseskan. Sementara itu, Sekda Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra berterima kasih Kabupaten Biak mendapat penilaian baik dari masyarakat. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kami Kabupaten Biak Numfor bersama-sama dengan Kabupaten Kerom bisa menerima penganugerahan dari Komisi Informasi Provinsi Papua dalam kategori Kabupaten Informatif. Ini tidak saja karena sebuah penganugerahan, tetapi sesungguhnya menjadi komitmen kami untuk bisa berkomitmen untuk menjalankan amanah dari undang-undang informasi dan juga berbagai regulasi yang ada. Sehingga dengan penganugerahan ini tentunya kita tidak berpuas diri,
tetapi justru kita lebih meningkatkan kinerja kita lagi, ya khususnya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan informasi bagi seluruh stakeholder yang ada. Kita tahu bahwa pemerintah daerah dengan berbagai arah kebijakan pembangunan ini tentu wajib untuk memberikan informasi kepada semua. Dengan adanya penganugerahan, keterbukaan informasi ini dapat mendorong badan publik untuk melakukan pembenahan agar pelayanan informasi kepada masyarakat bisa semakin baik dan terkontrol. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Lantamal 11 Merauke terus melakukan rekrutmen pemuda asli Papua untuk menjadi anggota TNI Angkatan Laut. Rekrutmen dilakukan dengan mendatangi sekolah-sekolah di kawasan perbatasan Papua New Guinea yang terpencil dan jauh dari informasi. Kesempatan ini tentu tidak disia-siakan siswa yang bercita-cita ingin mengabdi kepada negara. Sosialisasi penerimaan tentara itu mendapat respon positif dari siswa. Kelas berapa? 11. Kelas 11. Nah, rencananya mau masuk Angkatan Laut? Iya. Iya. Kenapa mau jadi Angkatan Laut? Bela negara. Mau bela negara ya. Semboyannya TNI Angkatan Laut itu ada kalimat join the Navy to see the world. Ya. Jadi kalau kalian mau lihat dunia, bergabunglah di TNI Angkatan Laut. Karena berlayar. Ini sudah ada ya, yang sedang melaksanakan Satgas di Kongo, ya, di Sudan. Ya. Kemudian yang mau daftar melalui jalur dari Bintara, ya, silakan. Dari Tamtama, ini ada kakak-kakak. Kemudian yang melalui jalur Taruna ya, atau melalui PAPK, dalam artian adik-adik kalau sudah ingin kuliah dulu silakan, nanti selesai kuliah mau masuk TNI juga bisa. Jadi kalau mau melalui Tamtama bisa, Bintara bisa, Perwira, ini ada Taruna maupun PAPK. Dan Lantamal meminta para pemuda menyiapkan diri baik secara fisik dan mental agar bisa lolos tes penerimaan. Lantamal 11 Merauke akan membuka kesempatan ini bagi ratusan pemuda asli Papua pada Desember mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kinerja kepala distrik di Mimika akan terus dievaluasi. Evaluasi kinerja berlangsung di salah satu hotel di Mimika Kamis kemarin dan diikuti 18 kepala distrik. Kabak Tata Pemerintahan Kabupaten Mimika Hengki Amisim mengatakan evaluasi ini sangat penting untuk menilai keberhasilan dalam memimpin sebuah distrik. Apalagi menurutnya, jika masyarakat yang dipimpinnya tidak sejahtera, maka kepala distrik wajib dievaluasi. Jadi ini kan peraturan bupati keluar di tahun 2019. Itu melalui beberapa kajian dari Institut Pamung. Jadi hanya saja untuk evaluasi itu setiap tahun harus dievaluasi terkait pelimpahan kewenangan ini, apakah mereka berjalan tidak, ini kan kita juga harus lihat. Tapi karena tahun lalu kondisi COVID dan segala macam akhirnya tidak dilaksanakan. Nah, untuk kumpul-kumpul kan sudah dilarang, toh? Akhirnya terlaksana di tahun ini. Jadi ini hanya untuk evaluasi peraturan bupati tersebut yang pendelegasian kewenangan itu. Hanya sekarang kami evaluasi ini untuk mengetahui kewenangan apa yang distrik jalankan. Terus apa yang tidak bisa, atau ada juga yang masih tidak mau kasih, walaupun ada peraturan bupatinya. Kan ada apa OPD terkait kami juga undang terkait dengan pelimpahan kewenangan itu. Nah, sekarang kita memastikan apa yang kepala distrik laksanakan dengan
pelimpahan kewenangan itu. Karena semua kewenangan itu diberikan harus ada dasarnya. Dasar peraturan bupati sudah ada. Apakah kendalanya tidak diberikan biaya? Ini kan kita jadi evaluasi. Bagaimana mau tahu kalau tidak evaluasi kan gitu. Pribadi orang juga. Maksudnya camat itu sendiri. Tidak mungkin kita harus bicara soal fasilitas, tapi apakah dia mau layani dia kembali ke camat sendiri juga. Karena begitu, setiap orang kan punya pikiran beda-beda kan. Evaluasi kepala distrik ini memang diatur dalam peraturan bupati. Dalam peraturan tersebut, jika kepala distrik berkinerja tidak baik, maka seluruh tugasnya akan diambil alih bupati. Bupati meminta seluruh kepala distrik bekerja maksimal dan tidak meninggalkan daerahnya dengan alasan yang tidak jelas. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.